Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Max. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Breaking Bad. Sedikit informasi, film ini mengisahkan tentang dunia narkoboy di Amerika Selatan. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepok! Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Walter dan beberapa temannya yang pingsan karena tidak bisa mengendalikan mobil mereka hingga terperosok di sebuah lokasi setelah dikejar oleh aparat. Walter kemudian merekam dengan handycam untuk memberi pesan kepada keluarganya. Terdengar suara sirine polisi dari kejauhan mendekat ke arahnya. Dia langsung mengambil pistolnya dan bersiap untuk sesuatu yang buruk. Film kemudian flashback dengan kehidupan Walter yang memiliki seorang istri dan anak yang bernama Walter Jr. What the hell is this? Too bad. Eat it. Walter adalah seorang guru kimia di sebuah sekolah. Chemistry is the study of matter. It is fascinating, really. Selesai mengajar, Walter punya profesi sampingan di sebuah bengkel pencucian mobil. Ketika sedang mencuci, dua anak didiknya memotret dan mengejek pekerjaan yang dilakukan Walter. Saat pulang ke rumah, keluarganya memberi kejutan ulang tahun kepadanya. Glock 22. That's my daily carry. Dalam pesta itu, ada adik ipar Walter yang bernama Hank memperlihatkan senjata Glock miliknya. Ternyata, Hank ini seorang agen DEA yang berhasil mengungkap penyelundupan narkoba yang disiarkan televisi. Man, TV does add 10 pounds. We can put this big a dent in the local drug trade. Di keesokan harinya, Walter yang sedang bekerja di pencucian mobil tiba-tiba terjatuh. Saat itu juga, dia dilarikan ke rumah sakit. Setelah dokter melakukan pemeriksaan mendalam, ternyata Walter divonis mengidap kanker paru-paru yang tidak bisa diobati dengan tindakan operasi. Skenario terbaiknya, dia harus menjalani kemoterapi dan bisa hidup beberapa tahun lagi. Walter tidak berani memberitahu istrinya yang sedang hamil ini tentang kabar buruk tersebut. Ditambah lagi, mereka sedang mengalami krisis keuangan. Tak bisa fokus lagi untuk bekerja, akhirnya Walter keluar dari bengkel pencucian mobil tersebut sambil marah-marah. It's the last house on the right, is it? Walter kemudian ikut dalam penggerebekan pengedar narkoboy bersama Hank dan tim DEA-nya. Setelah berhasil menangkap pelaku di rumah peracikannya, Hank dan temannya Frank kemudian masuk ke dalam, sedangkan Walter menunggu di dalam mobil. Saat itulah dia melihat salah satu pelaku yang kabur melalui atap rumah. Walter mengenali pria ini yang bernama Jesse Pinkman. Saat dia kabur, Walter mengingat plat mobilnya. Di malam hari, Walter berhasil menemukan si Jesse ini yang ternyata mantan anak didiknya. Why are you here? Captain Cook? Bukannya melaporkan kepada aparat, Walter yang memiliki kemampuan sebagai guru kimia justru mengajak Jesse untuk menjadi partnernya dalam meracik narkoboy. Saat itu juga, Walter langsung beraksi dengan mencuri peralatan kimia di sekolah. Walter dan Jesse kemudian berdebat tentang lokasi yang akan mereka jadikan sebagai lab peracikan narkoboynya. Jesse tidak ingin lokasi mereka kembali digerebek aparat. Jesse sendiri heran kenapa gurunya ini mau-maunya terlibat dalam bisnis ilegal. Walter yang kesulitan dalam keuangan, ditambah lagi merasa umurnya tidak akan lama lagi, merasa ini jalan terakhir yang ingin dilakukannya demi mendapatkan uang yang banyak. We start tomorrow. Saat membeli celana untuk putranya, ternyata Walter Jr. mengalami kelumpuhan. Karena ada beberapa pria yang meledek putranya, Walter langsung bertindak untuk memberi pelajaran. Psycho. Walter dan Jesse ternyata memilih sebuah mobil khusus yang digunakan untuk lab mereka yang ditempatkan di sebuah gurun yang jauh dari penduduk. Karena tidak ingin racikannya menempel di bajunya, Walter terpaksa hanya menggunakan celana dalamnya saja.
Singkat cerita, dengan keahliannya sebagai guru kimia, tak sulit bagi Walter untuk membuat serbuk kristal yang memabukkan ini. You're a goddamn artist. Jesse kemudian menunjukkan sampel hasil ciptaan Walter itu kepada seorang bandar yang dijuluki Crazy Eight. Yeah, booyah! Jesse terkejut karena Emilio yang sebelumnya ditangkap di EA sudah kembali bebas. Mereka kemudian datang ke lokasi Walter untuk membeli racikannya. Walter sempat akan dibunuh karena dituduh sebagai informan di EA. Tapi Walter memberi penawaran untuk belajar hasil racikannya. Walter yang sedang meracik menyuruh Emilio membuang woodbrae-nya karena dia sedang mengidap kanker paru-paru. Ternyata Walter dengan cerdas membuat racikan yang menimbulkan ledakan kimia yang membuat mereka terkena gas beracun. Masalah bertambah karena woodbrae yang dibuang Emilio menimbulkan kebakaran. Walter kemudian memasukkan Jesse ke dalam mobil dan segera pergi dari sana. Film kembali ke scene awal. Walter terlihat stres dan pasrah dengan nasibnya. Suara sirine polisi yang dia dengar ternyata mobil pemadam kebakaran. Tak lama kemudian, Jesse sadarkan diri. Walter pun pulang membawa uangnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2.